Odysseus ini adalah salah satu pemimpin dari kota Ithaka, yang mana setelah perang Troya selama 10 tahun, Odysseus pengen pulang kampung sama para prajuritnya. Yang mana sebenarnya perjalanannya nggak terlalu jauh, kayak dari Depok ke Blok M. Dan dari sinilah perjalanan mudik Odysseus yang legendaris dimulai. Penasaran kayak gimana? Langsung aja, gua Tartarian, mari kita bahas mudik legendaris dari Odysseus. Semua dimulai ketika Odysseus ini selesai perang Troya ini selama 10 tahun. Nah, Odysseus ini adalah raja dari kota Ithaka. Yang mana Odysseus ini perang Troya nggak sendirian, bawa prajurit. Dan dari sinilah Odysseus pulang kampung membawa 12 kapal. Yang mana di situ ada prajurit-prajuritnya nih. Hingga singkat cerita OTW lah Odysseus untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu Ithaka. Lalu di tengah perjalanan Odysseus ini berlayar ke kota yang bernama Ismarus. Nah, di kota Ismarus ini ada bangsa yang bernama Sisones, yang mana Sisones ini adalah sekutu dari Troya. Karena hal tersebutlah Odysseus menyerang kota Ismarus yang diakhiri dengan kemenangan Odysseus. Nah, setelah berperang, anak buahnya Odysseus ini menjarah kota dan juga berpesta, yaitu Yeah, mabok-mabok. Yang boy. mana sebenarnya Odysseus ini udah memperingatkan nih agar supaya berangkat lagi, jangan lama-lama di situ. Lalu setelah itu orang-orang Sisones ini yang lolos dari peperangan itu lari ke pedalaman. Dan dari sinilah Odysseus diserang balik. Yang mana dari penyerangan ini juga lah banyak prajurit Odysseus yang mati nih. Dari sini kita udah dapat spoiler nih, betapa badungnya orang-orang Odysseus. Hingga akhirnya berangkatlah Odysseus untuk berlayar kembali nih. Lalu di tengah-tengah laut terombang-ambing sama badai hingga akhirnya terdampar di pulau pemakan lotus. Nah, di sini ternyata orang-orangnya baik-baik, nggak diserang nih Odysseus, malah dijamu. Salah satunya diberikan makanan berupa lotus. Nah, ternyata lotus ini ada efek sampingnya, mirip-mirip dopamin gitulah. Jadi saking nagihnya efek sampingnya, para prajurit yang udah makan itu kagak mau balik ke kampung atau kagak mau balik ke kapal. Nah, untungnya yang makan lotus ini belum semua prajurit-prajuritnya. Sehingga prajurit yang belum makan lotus ini diperintahkan oleh Odysseus untuk mengangkat para prajurit yang udah makan lotus. Diangkut secara paksa. Jadi mereka tuh diangkut secara paksa nih. Diseret menuju ke kapal. Hingga akhirnya mereka pun kumpul lagi nih di kapal dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, setelah meninggalkan negeri pemakan lotus, Odysseus ini mendarat lagi nih di sebuah pulau. Yang mana pulau tersebut dihuni oleh para titan yang bisa kita sebut sebagai Siklop. Yang mana Siklop ini adalah raksasa bermata satu. Hidupnya tuh individualis dan juga sebagai pengembala. Hingga singkat cerita penasaran Odysseus dengan para prajuritnya dan menjelajahi pulau titan tersebut. Dan masuk goa. Yang mana ternyata goa tersebut adalah salah satu rumah dari Siklop. Namanya adalah Polyphemus. Nah, Polyphemus ini adalah anak dari Poseidon. Yang mana sebenarnya Odysseus ini masuk ke rumahnya Polyphemus kagak pakai izin. Karena Polyphemus masih gawe. Hingga singkat cerita Polyphemus ini habis pulang gawe nih sebagai pengembala. Dan ternyata ada orang di dalam rumah. Kaget. Kaget. Hingga singkat cerita masuklah Polyphemus dan menutup pintu goanya. Dan di sini pintu goanya itu bukan dari baja ringan, apalagi kayu jati, tapi pakai batu raksasa. Dan dari sinilah Odysseus beserta prajuritnya resmi terjebak. Sebenarnya di sini Odysseus sudah bernegosiasi nih sama Polyphemus, tapi Polyphemus nggak mau. Polyphemus pengennya prajuritnya jadi cemilan. Hingga singkat cerita prajurit Odysseus dimakan oleh Polyphemus. Dikit-dikit, kagak semuanya dimakan. Nah, di sini tuh Odysseus nggak mau membunuh Polyphemus secara sembarangan ya. Karena kalau misalkan sampai dibunuh nih Polyphemus, siapa juga yang bakal buka tuh pintu batu. Yang ada malah mati bareng di goa. Karena hal tersebutlah Polyphemus diberikan anggur sampai teler nih sama Odysseus. Dan ketika udah pengen tidur nih Polyphemus bertanya nama kepada Odysseus. Lalu di sini Odysseus menjawab bahwa namanya adalah Autis atau secara harfiah namanya adalah bukan siapa-siapa. Lalu setelah itu tertidurlah Polyphemus yang udah teler nih. Dan ketika sudah tertidur, Odysseus mencolok mata Polyphemus atu-atunya menggunakan balok lancip yang dipanaskan. Sampai buta tuh mata. Lalu setelah ini Polyphemus berteriak dan berkata, "Tidak ada yang menyakitiku, tidak ada yang menyakitiku." Atau autis tidak menyakitiku. Nah, para siklop yang individualis ini dan noncalan bingung mau nolong kayak gimana ya orang gak ada yang mau nyakitin.
Hingga akhirnya Polyphemus ini nggak ada yang nolongin nih. Hingga keesokan harinya Polyphemus tetap bekerja nih, nggak ada liburnya. Nah Polyphemus ini membuka pintu batunya untuk memberikan makan para domba-dombanya. Nah karena buta, Polyphemus ini meraba setiap domba yang sedang keluar. Yang mana biar supaya orang yang nggak keluar nih, biar dombanya aja yang keluar. Dan disinilah Odysseus dan para prajuritnya mengikat dirinya di bawah perut domba. Dan dari sinilah Odysseus dan prajuritnya lolos dari goa tersebut. Lalu setelah sampai di kapal, Odysseus ini berteriak dan berkata, "Akulah Odysseus yang membutakan matamu, raja dari Ithaka." Nah, mendengar hal ini, Polyphemus mengadu kepada bapaknya, yaitu Poseidon, dewa laut. Lalu singkat cerita berlayarlah Odysseus dan singgah di pulau Aeolia. Nah di pulau Aeolia ini ada seorang dewa yang bernama Aeolus. Dan mampirlah Odysseus di rumahnya Aeolus. Dan di rumahnya Aeolus, Odysseus ini menceritakan tentang perjalanannya. Dan mendengar hal ini Aeolus terkesima dan ingin membantu Odysseus untuk pulang ke kampung halamannya yaitu Ithaka. Yaitu dengan cara memasukkan semua badai dan juga angin dari segala arah kecuali arah barat. Yaitu angin menuju Ithaka. Jadi biar supaya nggak terombang-ambing lagi nih di laut. Dan angin-angin tersebut dimasukkan ke kantong kresek dan memerintahkan Odysseus agar supaya jangan dibuka tuh kantong kresek sebelum nyampe ke Ithaka. Hingga singkat cerita berangkatlah Odysseus membawa kantong kresek isi angin. Nah selama 9 hari 9 malam Mas Bro ini nyetir kapal nih. Kagak tidur-tidur biar cepet nyampe. Dan ketika pantai Ithaka sudah terlihat, Mas Odysseus istirahat bentar dengan cara tidur. Dan dari sinilah anak-anak buahnya tersebut kepo sama isi kantong kresek tersebut. Mereka tuh mengira bahwa Odysseus ini menyimpan emas-emas dan tidak dibagi-bagikan kepada mereka. Dan dibukalah kantong kresek tersebut. Dan seketika itu juga badai angin berhamburan yang membuat kapal Odysseus ini kembali lagi ke rumahnya Aeolus. Dan di rumah Aeolus inilah Odysseus meminta bantuan kedua kalinya nih kepada dewa angin. Dan ternyata ditolak sama Aeolus nih karena menganggap bahwa Odysseus ini adalah kutukan para dewa. Bravo, you fucking idiot. Dan setelah ditolak mentah-mentah oleh Aeolus, Mas Odysseus ini restart ulang dari pulau Aeolia. Lalu terdamparlah Odysseus di pulau Lastrigonian. Nah pulau ini tuh dihuni oleh para raksasa, kanibal juga nih sama kayak Cyclops. Tapi bedanya pulau ini tuh terlihat aman dan juga normal. Karena hal tersebutlah Odysseus ini curiga. Mas Odysseus memegang konsep lu baik gua curiga. Karena hal tersebut kapalnya Odysseus ini nggak ikut berlabuh. Jadi yang berlabuh cuma kapal-kapal prajuritnya aja. Lalu Odysseus memerintahkan para prajuritnya untuk ngecek keadaan kota tersebut. OTW lah 3 pengintai dan bertemu dengan putri raja dari Lastrigonian. Nah 3 pengintai Odysseus ini dibawa nih sama putri raja menuju istana. Dan ketika sampai di istana dan bertemu raja, satu pengintai malah dimakan sama raja. Melihat hal ini yang 2 kabur sambil dikejar-kejar sama Titan. Dan dari sinilah Odysseus diinformasikan oleh 2 pengintai tadi dan langsung tancep gas. Nah melihat hal ini penduduk Lastrigonian ini yang Titan melemparkan kapal-kapal tersebut menggunakan batu raksasa menuju kapalnya prajurit Odysseus. Dan karena peristiwa inilah 11 kapal karam, sisa kapal induk milik Odysseus. Jadi kapalnya Odysseus ini nggak berlayar nih di pelabuhan, makanya startnya lebih cepat. Hingga akhirnya Odysseus berlayar menggunakan kapal yang sisa 1 dengan sisa prajuritnya. Lalu setelah keluar dari Lastrigonian, Odysseus ini tiba di Pulau Aiaia. Nah, mempelajari dari kejadian sebelumnya, Mas Odysseus ini membuat 2 kelompok untuk ngecek Pulau Aiaia. Kelompok 1 jaga kapal yang dipimpin oleh Odysseus. Lalu kelompok 2 dikirim menjadi pengintai yang dipimpin oleh Eurylochus. Hingga singkat cerita kelompok 2 berkeliling dan bertemu dengan penyihir cantik yang bernama Circe. Nah, si Mbak Circe ini menjamu tamunya dengan cara memberikan makanan dan juga anggur. Tapi ternyata anggurnya udah disihir oleh Circe yang membuat peminumnya itu berubah menjadi babi. Itu haram hukumnya, Bu. Dengar Pak ya. Yang haram itu cuma babi. Tapi kesadarannya masih manusia. Nah untungnya ketua kelompok 2 ini nggak ikut masuk istana karena udah curiga sejak awal. Hingga akhirnya ketua kelompok ini kembali kepada Odysseus dan mengadukan hal tersebut. Mendengar hal ini Odysseus ingin membantunya, tapi bingung caranya kayak gimana. Karena hal tersebutlah Dewa Hermes datang untuk membantu Odysseus dengan cara membawa tanaman moli. Yang mana tanaman ini tuh berfungsi untuk penawar racunnya. Hingga singkat cerita Odysseus pergi ke istana. Seperti sebelumnya Odysseus ini dijamu oleh makanan dan juga anggur. Dan minumlah Odysseus anggur yang sudah diracik untuk menjadi babi. Tapi ternyata
kagak jadi babi itu Odysseus. Karena hal tersebutlah Odysseus menghunuskan pedangnya kepada Circe. Lalu Circe pun mengaku kalah dan disinilah Odysseus memerintahkan Circe agar supaya mengembalikan para prajuritnya. Nah setelah kejadian ini tuh ternyata berdamai nih Circe sama Odysseus. Yang mana akhirnya Odysseus ini tinggal di Aiaia selama 1 tahun. Dan di tahun ke-1 ini juga lah Odysseus diperintahkan oleh Circe agar supaya bertemu dengan peramal yang bernama Teiresias di alam bawah. Hingga akhirnya Teiresias ini menginformasikan nih bahwa nanti akan bertemu dengan sapi-sapi suci milik Helios. Yang mana peramal ini memerintahkan agar supaya nanti jangan membunuh para sapi suci tersebut. Karena kalau misalkan sampai dibunuh, maka awak kapal yang makan gak bakal selamat. Dan setelah mendengar wejangan dari Teiresias, OTW lah Odysseus melanjutkan perjalanan yang tertunda selama 1 tahun. Nah ketika Odysseus sampai di laut bebatuan, Odysseus ini bertemu dengan Siren. Jadi makhluk Siren ini adalah mitologi Yunani, yaitu badannya setengah wanita dan juga setengah burung dan memiliki sayap. Yang mana mereka ini membunuh dengan cara nyanyian. Jadi mirip hipnotis gitu. Kalau misalkan dengar suaranya rasanya kayak pengen nyebur. Tatap mata hujan. Santai. Santai. Hingga akhirnya Odysseus ini menyuruh seluruh prajuritnya agar supaya menyumpel kupingnya dengan lilin lebah. Di lain sisi Odysseus ini penasaran sama suaranya Siren. Karena hal tersebut Odysseus mengikat dirinya di tiang kapal. Jadi pengen tahu suara Siren tanpa harus nyebur nih Odysseus. Hai anak-anak kapling, siapa yang nendang tititnya si Sarip? Adanya Alan pulang ngaji, kesakitan tititnya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, nanti ditendang satu-satu. Mau? Nangis pulang ngaji no si Sarip no. Lalu setelah itu Odysseus bertemu dengan Salat nih, yang mana di kedua sisinya ada Scylla dan juga Charybdis. Nah Scylla ini adalah monster dengan 6 kepala, adapun Charybdis adalah pusaran yang ada di tengah-tengah laut. Sebenarnya dua-duanya ini bahaya, tapi yang lebih bahaya adalah Charybdis. Karena kalau misalkan lewat Charybdis, udah otomatis kapal-kapalnya juga ditelan nih sama pusaran tersebut. Hingga akhirnya Odysseus memilih Scylla dan mengorbankan 6 prajuritnya. Lalu setelah melewati Scylla, Odysseus dengan para prajuritnya ini terdampar di pulau Trinakia. Nah yang mana pulau inilah tempat tinggalnya sapi-sapi suci milik Helios. Karena Teiresias ini menginformasikan agar supaya jangan diapa-apain tuh sapi, Odysseus menginformasikan kepada prajuritnya agar supaya jangan diapa-apain tuh sapi. Yang mana niat awalnya Odysseus ini cuma sebentar nih di pulau ini, ngasoh doang. Tapi ternyata di laut ada badai kiriman dari Zeus. Sampai 1 bulan tuh kagak udah-udah badainya. Dan karena hal tersebutlah perbekalan habis. Dan disinilah sapi-sapi suci milik Helios disemur sama anak buahnya Odysseus tanpa sepengetahuan Odysseus. Odysseusnya lagi tidur. Mengetahui hal ini Helios marah dan mengadu kepada Zeus agar supaya yang makan sapi-sapinya dihukum. Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. By the way nih, Helios adalah dewa matahari. Nah Helios mengancam Zeus kalau misalkan gak dihukum tuh orang yang makan, bakal gak nyinarin bumi lagi. Dan karena hal tersebutlah Zeus mengiyakan Helios. Dan setelah badai reda, Odysseus dan para prajuritnya lanjut berlayar. Hingga di tengah laut Zeus mengirim badai. Disamber juga tuh kapal. Sampai hancur lebur. Dan kru-krunya yang makan sapi tersebut mati semua. Lu mau tahu totalnya ada berapa yang mati? Semuanya mati kecuali Odysseus. Itu artinya yang makan sapi semuanya kecuali Odysseus. Nah kapal yang disambar geledek ini sisa tiang doang nih yang masih ngambang. Yang mana karena hal inilah Odysseus terombang-ambing hingga sampai ke Charybdis lagi. Ke pusaran itu lagi. Nah cara kerja Charybdis ini adalah pusaran air yang menyedot ke dalam. Lalu setelah itu menyemburkan air keluar. Itu artinya Odysseus ini disedot ke dalam dulu lalu dilempar keluar hingga terdampar di Ogygia. Nah di Ogygia ini hidup sosok Minfa yang bernama Calypso. For your information dahulu nih, Minfa dari mitologi Yunani adalah manusia setengah dewa yang merupakan perwujudan dari keindahan alam. Nah di sini Mbak Calypso menemukan Odysseus dalam keadaan hampir mati. Karena melihat hal ini Calypso memberikan tempat tinggal dan juga merawat Odysseus. Yang mana sampai suka nih Calypso sama Odysseus. King bucinnya Mas Bro ini ditahan sama Calypso selama 7 tahun. Yang mana di fase ini Odysseus digambarkan selalu duduk di tepi pantai sambil memandang ke
arah laut dan menangis ingin pulang kampung. Melihat kesedihan ini, Dewa Athena meminta kepada Zeus agar menolong Odysseus. Dan setelah itu Zeus memerintahkan Hermes untuk membujuk Calypso. Hingga singkat cerita Calypso pun mengiyakan permintaan Hermes nih. Dan membantu juga untuk merakit kapal untuk pulang Odysseus. Hingga singkat cerita Odysseus selesai merakit kapal dan melanjutkan perjalanan untuk pulang kampung. Nah ketika lagi berlayar di tengah laut, Poseidon masih belum redo anaknya dicolok sama Odysseus. Nah si Poseidon ini ngancurin kapalnya Odysseus yang baru dirakit. Lu bayangin coba. Ngancurinnya pakai badai laut. Selain membuat kapalnya jadi bubur, Odysseus juga sampai compang-camping. Odysseus pun terdampar di pulau Scheria. Nah di pulau Scheria ini Odysseus ditolongin nih sama putri raja yang bernama Nausicaa. Hingga akhirnya Odysseus ini dianterin nih ke istana untuk bertemu dengan Raja Alkinos. Dan di sini Odysseus menceritakan tentang perjalanannya. Hingga akhirnya penduduk kota tersebut mengantarkan Odysseus ke Ithaka. Yang mana disinilah Odysseus beneran dianterin nih sampai ke Ithaka. Dan di perjalanan Odysseus tertidur lelap. Lalu ketika sampai di Ithaka, Odysseus ini diletakkan di pantai dalam keadaan tidur. Lalu ketika sudah terbangun, Odysseus melihat kotanya sudah berbeda nih dari yang sebelumnya. Udah 20 tahun soalnya ditinggal. Jadi di Ithaka banyak para bangsawan yang merebutkan tahtanya. Melihat hal ini, strategi pertama Odysseus adalah menyamar menjadi pengemis dibantu oleh Athena. Lalu setelah itu pergi ke pelayannya yang setia dan bertemu dengan anaknya yang bernama Telemachus. Nah Telemachus ini pas ditinggal Odysseus masih dalam keadaan balita atau bayi. Dan sekarang udah 20 tahun umurnya. Hingga singkat cerita Odysseus dengan anaknya ini membuat strategi dengan cara menyembunyikan senjata-senjata yang ada di istana. Kita pergi ke POV istrinya, Penelope. Penelope ini banyak banget nih dilamar sama bangsawan. Nah tiap hari para bangsawan ini makan dan juga minum di tempatnya Odysseus atau di istananya Odysseus sebagai parasit. Untuk menghindari hal ini, Penelope membuat sayembara dengan cara siapa yang bisa melepaskan anak panah menggunakan busurnya Odysseus untuk melewati 12 lubang kapak, maka dia berhak untuk menikahi Penelope. Dan disinilah Odysseus mengikuti sayembara tersebut. Hingga akhirnya berlangsunglah sayembara yang mana semuanya gagal kecuali Odysseus. Nice. Dan setelah berhasil melesatkan anak panah, Dewi Athena merubah wujud kembali Odysseus menjadi semula. Hingga akhirnya semuanya mengenal bahwa dia adalah Odysseus. Lalu setelah itu semua parasit ini dibunuh dengan totalnya kurang lebih 100 bangsawan. Lalu kenapa mereka nggak melawan balik nih? Ya karena senjata-senjatanya udah diumpetin sebelumnya nih sama Odysseus dan juga anaknya. Nah walaupun Odysseus ini sudah berpenampilan normal, tapi Penelope ini belum percaya bahwa itu adalah suaminya. Penelope ini menguji Odysseus dengan cara memerintahkan agar supaya memindahkan tempat tidurnya. Mengetahui hal ini Odysseus berkata bahwa nggak akan bisa menggeser tempat tidurnya karena pondasi kakinya itu terbuat dari pohon zaitun yang masih berakar di tanah. Nah yang mana rahasia ini tuh cuma Odysseus dan juga Penelope doang nih yang tahu. Mengetahui hal ini Penelope tahu bahwa itu adalah Odysseus dan mereka pun berpelukan setelah berpisah selama 20 tahun. Fakta menarik tentang cerita Odysseus ini bahwa geografisnya itu diambil dari dunia nyata dengan campuran tokoh, monster, dan juga dewa yang merupakan mitologi Yunani dan juga sastra Yunani. Selesai sudah cerita Odysseus. Jangan lupa nih like, subscribe, dan juga share video gue biar supaya gue makin semangat buat video selanjutnya.